menjelaskan materi tentang komunikasi sel. Halo, nama saya Bayu. Saya di sini akan menjelaskan pengertian komunikasi sel. Nah, apa itu komunikasi sel? Komunikasi sel adalah proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju sel target untuk mengatur perkembangan dan pengorganisasiannya menjadi jaringan, mengatasi pertumbuhan dan perubahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Halo, saya Adea. Di sini saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi dari komunikasi sel. Terjadinya komunikasi antar sel itu memiliki fungsi, yaitu sebagai jaringan komunikasi antar satu sel dengan yang lainnya sehingga menghasilkan suatu koordinasi untuk mengatur pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, dan lain-lain. Halo, saya Nisa Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan komunikasi dalam sel. Nah, tahapan komunikasi dalam sel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tahapan penyimpanan atau biasa disebut juga reception. Yang kedua, tahapan pengikatan molekul atau disebut juga transduction. Dan yang ketiga, tahapan responsif atau biasa disebut juga response. Untuk lebih jelasnya akan dilanjutkan di slide berikutnya. Pada video sebelumnya, pasti sudah tahu bahwa tahapan komunikasi dalam sel terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tahapan penerimaan atau reception, yang kedua tahapan pengikatan molekul atau transduction, yang ketiga tahapan responsif atau respon. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tiap tahap tersebut. Yang pertama tahap penerimaan atau reception. Pada tahapan ini, sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Sinyal kimiawi terdeteksi ketika molekul sinyal berikatan dengan protein reseptor yang terletak di permukaan atau di dalam sel. Tahapan yang kedua yaitu tahap pengikatan molekul atau biasa disebut juga transduction. Pada tahap ini, molekul sinyal memiliki bentuk yang komplementer dengan situs reseptor yang melekat di situ, seperti anak kunci dalam gembok atau substrat dalam situs katalitik suatu enzim. Molekul sinyal berperilaku seperti ligan, istilah molekul yang berikatan secara spesifik dengan molekul lain, seringkali yang berukuran besar. Pengikatan ligan menyebabkan protein reseptor mengalami perubahan bentuk. Umumnya, efek pengikatan ligan menjadi agregasi kedua atau lebih, mengaktifasi reseptor lain yang berinteraksi dengan molekul lainnya. Nah, selanjutnya, tahapan yang ketiga yaitu tahap responsif atau biasa disebut juga respons. Pada tahapan ini, sinyal yang ditransdusikan menyebabkan aktivitas seluler seperti glikogen fosfolirase, penyusunan ulang sitoskeleton, ataupun aktivasi gen-gen spesifik dalam nukleus. Halo, saya Tifa. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi sel. Nah, dalam jenis-jenis komunikasi sel ada 2. Yang pertama, komunikasi dalam sel atau intercellular signaling. Dan yang kedua, yaitu komunikasi antar sel atau intracellular signaling. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide berikutnya. Pada video sebelumnya, pasti sudah tahu kan jenis-jenis komunikasi sel itu ada 2. Yang pertama, komunikasi antar sel atau intercellular signaling, dan yang kedua, komunikasi dalam sel atau intracellular signaling. Apa sih komunikasi antar sel? Komunikasi antar sel adalah sistem penghantar informasi atau signal dari sel yang satu ke sel yang lain atau di dalam sel itu sendiri untuk melakukan aktivitas dan fungsi koordinasi. Nah, sedangkan komunikasi dalam sel adalah kelangsungan hidup sel atau organisme, hemostasis, sel normal, perkembangan, dan pembelahan sel, perbaikan jaringan, sistem imunitas. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis komunikasi sel.
Nah, ada apa saja kah jenis-jenis komunikasi sel ini? Yang pertama itu ada komunikasi sel secara langsung. Nah, terus yang kedua itu ada pensinyalan parakrin. Yang ketiga itu ada pensinyalan sinaptik, dan yang terakhir yang keempat itu ada pensinyalan endokrin. Nah, untuk lebih detailnya lagi tentang keempat macam komunikasi sel ini, kalian bisa nonton video selanjutnya. Kita lihat ya. Nah, yang pertama itu ada komunikasi kontak langsung. Nah, di mana sel dapat berkomunikasi dengan cara kontak langsung. Baik sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki sambungan sel yang bila memang ada memberikan kontinuitas sitoplasmik di antara sel yang berdekatan. Dalam hal ini, bahwa pensinyalan yang larut dalam sitolos dapat dengan bebas melewati sel yang berdekatan. Yang kedua, nah, tentang komunikasi parenkrim. Apa itu parenkrim? Nah, di sini dijelaskan parenkrim itu adalah sel penyareksi bekerja pada sel-sel target yang berdekatkan dengan melepas molekul regular lokal. Misalnya faktor pertumbuhan ke dalam jaringan luas sel. Pada pensinyalan parenkrim, sel sekresi bertindak pada sel target di dekatnya dengan melepas molekul pengaturan lokal ke dalam fluida ekstraseluler. Terus yang ketiga itu ada komunikasi sinaptik. Nah, apa itu komunikasi sinaptik? Di sini sinaptik itu dijelaskan adalah tipe pensinyalan jarak jauh melalui sistem persarafan. Sel saraf melepas molekul neurotransmitter dalam sinapsis sehingga merangsang sel target. Nah, selanjutnya itu yang terakhir ada pensinyalan endokrin, di mana hormon mensinyal sel target pada jarak yang lebih jauh. Pada hewan, sel endokrin terpeliasasi mensekresi hormon ke dalam cairan tubuh, yaitu ke dalam darah. Seperti proses pada gambar di sini. Yang pertama ada gambar endokrin. Nah, yang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.